Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan dari surat As-Saffat. Kita sampai pada ayat ke-35. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka dahulu, yaitu orang-orang kafir Quraisy dan yang semisal mereka dari kalangan kafirin, dari kalangan musyrikin, idza qila lahum la ilaha illallah, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yaitu ucapkanlah la ilaha illallah, yastakbirun, maka mereka pun sombong, menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka bukan sombong aja, mereka juga berkata, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Ya. Di sini pada ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang musyrikin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab utama yang buat mereka diadab adalah mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mereka enggan. Karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah, harus meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka pakar bahasa Arab, mereka ngerti. Ya, mereka ngerti kalau mereka menyembah atau mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak boleh menyembah berhala-berhala yang lain. Tidak boleh sembahan-sembahan yang lain mereka sembah, tidak boleh menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, dan berhala-berhala lainnya. Dan sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW di Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Ya, mereka haji, mereka umrah, tapi mereka juga menyembah berhala-berhala yang ada. Di Safa dan Marwah ada berhala Isaf dan Na'ilah. Dan mereka meyakini berhala-berhala tersebut adalah perwakilan dari orang-orang soleh yang mereka harapkan memberi syafaat atau perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau menyembah hanya Allah semata. Yastakbirun, dan mereka sombong, menyombongkan diri. Kemudian setelah itu mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka sombong saja, maka ya mungkin lebih baik, tapi ternyata selain sombong mereka juga mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apa kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Ya. Kalau mereka berpaling mendustakan, ini buruk, tetapi lebih buruk lagi. Tapi masih mending dibanding selain berpaling mereka juga mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Nabi adalah syair, padahal mereka tahu Nabi bukan penyair. Nabi bukan orang baru, Nabi tinggal bersama mereka sejak kecil bersama mereka, ya. Wa ma sahibukum bimajnun, kata Allah, bukanlah teman kalian adalah orang gila. Sampai Nabi Allah menyebutkan sahibukum, Muhammad itu teman kalian, maksudnya kalian sudah tahu sejak kecil dia hidup bersama kalian. Ini orang gila. Bukan orang gila. Dan kalian tahu dia bukan penyair, bukan Rasulullah, bukan orang yang penyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Muhammad tidak pernah kami ajarkan syair dan tidak pantas bagi dia untuk bersyair. Sehingga mereka berpaling dan menuduh Nabi dengan sesuatu yang mereka tahu Nabi tidak seperti itu. Mereka mengatakan li syairin majnun. Kami meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena perkataan seorang penyair yang gila, ya. Dan mereka tahu Nabi bukan penyair, mereka tahu Nabi bukan orang gila. Tapi ini mereka isukan, padahal mereka tahu tidak demikian, dalam rangka untuk membuat orang-orang lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya syair, penyair ya biasa dulu di zaman Arab, zaman jahiliyah dahulu, sebagai alat medsos adalah syair, dalam rangka memuji, dalam rangka untuk pencitraan, dalam rangka juga untuk menjatuhkan. Ya, jadi syair adalah alat yang penting di zaman dahulu. Ya, kalau ingin mencaci maki maka dengan syair. Ingin memuji juga dengan apa? Syair. Makanya ada buku judulnya Syu'ara, para penyair yang dibunuh karena syair mereka sendiri. Karena syairnya terlalu menikam dan menusuk, akhirnya sebagian mereka dibunuh, ya. Artinya
ketika mereka menuduh Nabi penyair, seakan-akan ya beginilah Muhammad memang sebagaimana penyair-penyair yang lain suka mencela-mencela, menghina-menghina Tuhan-Tuhan kita hanya karena mungkin permusuhan kabilah satu dengan kabilah yang lain, agar orang-orang ini hanya perkataan syair, biasalah syair itu begitu-begitu ya. Kemudian mereka mengatakan majnun, Muhammad juga gila, agar orang tidak mau mendengar Al-Quran sama sekali. Ngapain dengar Al-Quran? Kalau ini bukan orang gila ya mungkin perlu kita pertimbangkan perkataan Muhammad. Kita renungkan, kita hayati dulu benar atau tidak. Tapi kalau sudah awal dibilang ini orang gila, selesai. Ini metode orang-orang musyrikin menuduh dengan tuduhan yang mereka tahu Rasulullah tidak demikian. Mereka tahu Rasulullah tidak demikian. Dan itu metode ahlul bidah terhadap ahlus sunnah. Ahlus sunnah dikatakan hasyawiyah, mujassimah, ya dikatakan dengan kata macam-macam ya. Padahal mereka tahu kita tidak demikian. Seperti mereka mengatakan tukang takfir. Gimana tukang takfir? Apakah kita suka kafir-kafiran orang? Ya. Menghalalkan darah orang lain. Justru saya ini pernah dihalalkan darahnya. Saya enggak menghalalkan darah orang, saya pernah dihalalkan darahnya. Saya pernah dicegah dari pengajian karena dihalalkan darahnya, pernah. Terus saya dituduh menghalalkan. Mana buktinya saya halalkan darah orang? Kalau saya bilang kafir berarti kan halal darah. Ya. Jadi kita tahu kita tidak demikian. Tukang takfir. Supaya orang menjauh sejak awal, tidak perlu merenungkan lagi apa yang kita ucapkan. Itu metodenya orang musyrikin, menempelkan suatu tuduhan yang mereka tahu tidak demikian. Mereka tahu Muhammad bukan penyair. Mereka tahu Muhammad orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian itu Muhammad itu bukan orang gila. Kalian tahu karena sahibukum, kawan kalian sejak kecil kalian tahu. Bukankah Rasulullah SAW teman mainnya Abu Jahal? Rasulullah dulu main sama Abu Jahal. Abu Jahal tahu Rasulullah bukan apa? Bukan orang gila. Tapi demikian gelar-gelar dipasang kepada Nabi, disematkan kepada Nabi agar menjauhkan manusia dari Rasulullah SAW. Karena bilang penyair gila sudah enggak usah didengar lagi, enggak usah dipertimbangkan. Apalagi dalam ayat yang lain sahir ya, kadzab, penyihir. Nah, kalau kita dengar sihir khawatir tersihir, mending enggak usah dengar sama sekali. Ini semua tuduhan disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bantah. Allah berkata bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Tidak demikian. Muhammad bukanlah penyair, bukanlah orang gila. Bal jaa bil haqqi, tetapi dia membawa kebenaran. Yang dia bawa adalah kebenaran. Wa saddaqal mursalin, dan dia telah membenarkan para rasul-rasul sebelumnya. Yaitu Allah membantah dengan sisi pendalilan bahwasanya apa yang dibawa Muhammad ini bukan suatu yang baru. Kalau kalian renungkan, sebelum Muhammad ada nabi-nabi sebelumnya. Yang seperti Muhammad ini ada sebelumnya, yaitu nabi-nabi sebelum ada Isa, ada Musa, ya. Ada Zakaria, ada Yahya, ada nabi-nabi sebelumnya banyak. Ya. Ada nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya Rasulullah bukanlah pembawa syair, bukan juga pembawa kegilaan, tapi apa yang dia bawa ini adalah kebenaran, dan bahkan ada fungsi Rasulullah SAW, wa saddaqal mursalin. Rasulullah itu membenarkan para rasul sebelumnya. Apa maksudnya Rasulullah membenarkan para rasul sebelumnya? Karena para rasul sebelumnya telah mengabarkan akan ada nabi terakhir, Mereka kabarkan kepada umat-umat mereka. Dan di antara nabi-nabi terakhir, setiap nabi pasti mengabarkan umatnya akan ada nabi terakhir. Dan di antara yang sampai tersisa adalah kalangan Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa. Allah sebutkan Nabi Isa, ya. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Ya. Dan Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada kaumnya, aku membenarkan apa yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian tentang adanya nabi setelahku, namanya siapa? Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh nabi, bukan Nabi Isa saja, Nabi Musa demikian juga. Makanya Allah ketika menjelaskan tentang Rasulullah, bagaimana pengetahuan Bani Israel tentang Nabi, kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yaitu orang tua kalau kenal anak, kenal betul, ya, kenal sifat-sifatnya, sifat fisiknya, mainnya di mana, ciri-cirinya. Dia anaknya sendiri. Begitu kuat pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka orang-orang Yahudi sengaja bermarkas di Hijaz, yaitu di negeri yang banyak kormanya, ada yang di Khaybar, ada yang di Madinah. Karena mereka tahu Nabi terakhir nanti akan berhijrah di suatu daerah di Hijaz yang banyak kormanya. Dan itu Madinah dan apa? Khaybar. Makanya mereka banyak tinggal situ orang Yahudi, menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau mereka perang sama kaum musyrikin, mereka mengatakan sebentar lagi akan datang seorang nabi yang kami akan bersama Nabi tersebut menghabisi kalian. Setiap mereka perang, mereka sesumbar. Sebentar lagi, sebentar lagi. Sampai kaum Ansar mengatakan, kami terlalu sering dengar itu. Dari Yahudi, kalau kami tengkar sama mereka, waktu kaum Ansar masih musyrik, kami kalau tengkar sama mereka, mereka sering sesumbar. Sebentar lagi akan datang seorang Nabi, kami dan Nabi itu akan menyerang kalian. Ketika Nabi datang, kaum Ansar bilang, loh ini bukankah Nabi yang pernah disesumbarkan oleh apa? Orang Yahudi, ayo kita beriman dulu sebelum mereka. Akhirnya kaum Ansar beriman dulu. Di antara sebab kaum Ansar mudah beriman karena mereka sering dengar Yahudi ngomong demikian. Artinya Yahudi tahu dari mana bakalan Nabi terakhir karena Nabi Musa telah mengabarkan. Nabi Musa telah mengabarkan. Makanya kalau Nabi tidak datang, Nabi Muhammad tidak diutus, maka nabi-nabi sebelumnya berarti pendusta semuanya. Inilah Allah mengatakan wa saddaqal mursalin. Bahwasanya Muhammad SAW justru membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya telah mengabarkan akan datang Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir. Kalau nabi tidak ada, maka nabi-nabi sebelumnya jadi pendusta. Di sini Allah mengatakan wasaddaqal mursalin. Ini tafsiran pertama, makna dari saddaqal mursalin. Rasulullah membenarkan nabi-nabi sebelumnya karena apa yang nabi-nabi sebelumnya kabarkan akan datang Rasul terakhir, itulah saya, Rasulullah SAW. Makna kedua dari saddaqal mursalin, sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya Rasulullah membenarkan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Bukankah nabi-nabi sebelumnya menyerukan kepada tauhid? Saya pun demikian. Bukan cuma saya yang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi-nabi sebelumnya juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, itu dari suku mereka sendiri, namanya Nabi Hud. Dia berkata, ya kaumku sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Dan kepada kaum Samud kami utus Nabi Saleh, saudara mereka sendiri, dari suku mereka sendiri, yang menyuruh kepada kaum Samud, sembahlah Allah semata, tidak ada bagi kalian sembahan selain Allah. Apa yang saya ucapkan sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku perintahkan kepada umatku apa yang kau perintahkan kepadaku ya Allah. An ibudullaha, sembahlah Allah semata, rabbi wa rabbakum, Rabbku dan Rabb kalian. Aku tidak pernah menyuruh umatku untuk menjadikan aku Tuhan, ibuku Tuhan, tidak pernah. Sehingga yang Nabi sampaikan la ilaha illallah bukan perkara baru, tapi telah diserukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi maksudnya orang musyrikin ingin bilang Muhammad ini topiknya ini topik orang gila, penyair. Maka Allah bantah, bukan, Muhammad ini bukan penyair, bukan orang gila, tapi dia sudah ada sebelumnya. Dia punya sanad bersambung, yaitu nabi-nabi sebelumnya yang sama seperti dia, menyuruh kepada tauhid, dan nabi-nabi sebelumnya membawa kebenaran dan telah mengabarkan akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman setelah itu, innakum ladzaiqul adzabil alim. Sungguhnya kalian pasti akan merasakan adab yang pedih. Kalian kaum musyrikin yang menyembah kepada selain Allah, menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah, kalian akan merasakan adab yang pedih. Kata Allah, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak diberi pembalasan melainkan apa yang kalian kerjakan. Secara zahir lafal terlek maknanya, dan kalian tidak dibalas kecuali apa yang kalian kerjakan. Kalian tidak dibalas, Allah tidak mengatakan kalian tidak dibalas sebab perbuatan kalian, tapi Allah mengatakan kalian dibalas, kalian tidak dibalas kecuali perbuatan kalian.
Maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwasanya Allah adil. Allah tidak menzalimi mereka sama sekali. Ya, itu jazaa wifaqa, balasan yang setimpal, ya. Balasan setimpal. Allah tidak zalim sama sekali, ya. Kalau bahasa kita tuh rasakan perbuatanmu. Rasakan apa perbuatanmu. Maksudnya rasakan azab akibat perbuatanmu, tapi Allah hilangkan azab. Allah mengatakan rasakan perbuatanmu, ya. Sehingga kalian tidak bisa menyalahkan siapapun. Dan ini menunjukkan perbuatan kalian sendirilah yang menyiksa kalian. Maksudnya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil. Ada syubhat yang disampaikan oleh orang ateis. Mereka mengatakan, gimana Allah Maha Adil? Orang kafir, mereka kafir kan cuma 60 tahun. Iya enggak? Kenapa diadab selama-lamanya? Gimana jawabannya? Jawabannya dua. Pertama, seandainya mereka hidup selama-lamanya, mereka bakalan kafir terus. Paham? Ya. Makanya mereka minta, ya, agar dikembalikan ke dunia. Dan mereka mengatakan kalau mereka diazab, mereka minta dikembalikan ke dunia dan mereka akan beramal saleh. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dikembalikan, mereka bakalan kembali lagi kafir dan mereka pendusta dengan janji mereka. Sehingga mereka meskipun mungkin kafirnya 60 tahun, paling lama 100 tahun, tapi diazab abadi. Bukannya Allah tidak adil. Kenapa? Karena mereka kalaupun hidup abadi, mereka akan kafir juga, kafir abadi. Paham? Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, karena Allah sudah kasih peraturan, kau beramal soleh 60 tahun akan dikasih surga selama-lamanya. Kalau kau beramal kafir 60 tahun juga dalam neraka selama-lamanya. Allah adil enggak kasih pilihan? Sudah kasih pilihan. Ketika kau pilih ini ya salah sendiri. Seandainya kau pilih satunya, kau juga akan dibalas abadi dengan kenikmatan yang sempurna abadi. Ketika kau pilih ini ya salah sendiri, kan sudah ada pilihan. Allah kasih pilihan. Allah tidak adil. Allah sudah kasih pilihan. Aturannya seperti ini. Ya, aturannya seperti ini. Maka ketika kau memilih amal 60 tahun diazab abadi, ya salah sendiri, jangan salah. Seandainya kau pilih yang satunya, kan kau akan beramal 60 tahun, 100 tahun, dapat imat selama-lamanya. Tapi demikianlah orang ateis kasih syubhat sehingga mereka tidak percaya sama Tuhan. Kata mereka Tuhan tidak adil. Ini spekulasi tingkat tinggi. Mereka bilang Tuhan tidak ada. Kalau ada, mampus loh. Spekulasi tingkat tinggi. Ngeri. Dan mereka datang setan buat was-was. Ingin buat goyah orang-orang beriman, ya. Tapi intinya Allah Maha Adil. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak dibalas kecuali perbuatan kalian, ya, yaitu setimpal dengan apa yang kalian lakukan, dan jangan salahkan orang lain. Fala talumanna illa nafsak. Jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. Setelah Allah menyampaikan musyrikin akan diazab di neraka akibat perbuatan mereka, kata Allah, illa ibadallahil mukhlasin. Dalam sebagian qiraah, illa ibadallahil mukhlisin. Dibaca dengan dua qiraah. Al-mukhlasin dengan fathah lam, al-mukhlisin dengan kasrah huruf lam. Kalau dengan kasrah huruf lam, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang beribadah hanya kepada Allah, yang menjalankan la ilaha illallah, tidak menyembelih kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, fokus hanya beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas, mereka itu yang selamat. Qiraah yang kita baca, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang al-mukhlasin. Al-mukhlasin yaitu yang terpilih, yang diselamatkan oleh Allah. Dan dua qiraah ini tidak saling bertentangan tapi saling mendukung, yaitu Allah memilih mereka karena mereka ikhlas. Akhlasahum li ikhlasihim. Allah memilih mereka untuk dispesialkan karena mereka ikhlas. Karena mereka ikhlas. Setelah itu Allah mulai menyebutkan tentang kenikmatan surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum rizqum ma'lum. Sungguhnya mereka ini di surga mendapatkan rizki yang telah diketahui. Rizki yang telah diketahui. Apa maksudnya rizki yang telah diketahui?
Ada yang mengatakan rezeki yang telah diketahui maksudnya mereka punya jatah Allah kasih. Mereka enggak minta pun Allah sudah kasih jatah yang maklum. Bukratan wa ashiya, pagi petang Allah kasih. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Ya. Bagi mereka rezeki pagi petang Allah sudah kasih jatah. Mereka enggak minta pun Allah kasih nikmat surga begitu banyak yang sudah diketahui nikmat-nikmat tersebut. Dan tafsir berikutnya, ulaika lahum rizqum ma'lum, mereka mendapatkan rizki yang maklum yaitu sesuai dengan yang mereka ketahui, apa yang mereka inginkan dapat persis seperti itu. Dapat persis seperti itu ya. Makanya di antara hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min idza syaha al-walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'ah kama yashtahi. Demikian sabda Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin kalau di surga, kemudian dia ingin punya anak, tahu-tahu kepingin punya anak, maka Allah akan kasih dia anak, tapi sangat cepat, tidak lama-lama. Hamilnya, melahirkannya, umurnya salam satu waktu sebagaimana yang dia kehendaki. Maksudnya kalau dia ingin punya anak umur 7 tahun, cereng langsung muncul 7 tahun. Maklum, dia tahu sesuai dengan yang dia inginkan. Saya ingin punya anak 12 tahun, putih, ganteng, begini-begini, cering keluar sesuai dengan yang dia inginkan. Hamilnya, mengandungnya, lahirnya, umurnya dalam satu waktu. Dia tahu maklum dia tahu. Jadi kalau tafsir kedua rizkun maklum, tafsir pertama maklum maklum indallah, diketahui di sisi Allah. Yang kedua tafsir maksudnya maklum inda ahlil jannah, diketahui oleh ahlu surga, mereka tahu rezeki mereka. Ya. Kata Allah wa tayrin mimma yashtahun, dan burung-burung yang mereka kehendaki. Kata para ahli tafsir, kalau mereka di surga tahu-tahu lihat burung terbang, mereka ingin makan burung tersebut. Enak ya makan burung itu, kalau sate burung langsung jatuh jadi sate burung. Mereka lagi makan sate burung, bikin burung bakar tiba-tiba berubah jadi burung bakar, tinggal makan. Tiba-tiba mereka ingin burung tepung goreng. Jadi apa yang mereka ingin sesuai dengan yang terjadi, sesuai dengan yang ingin mereka ilmui, Itu maksud di antara tafsiran lahum rizqum ma'lum. Jadi antum ingin apa saja sesuai dengan apa yang antum inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga apa yang kalian inginkan, yang kalian hasratkan, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta. Seorang ulama ditanya, di surga kau pingin apa? Saya pingin saya lagi jalan di surga, tahu-tahu lewat awan, tahu-tahu hujan bidadari katanya. Ide yang bagus ya. Taib. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum rizqum ma'lum, bagi mereka rizki yang telah diketahui. Kemudian Allah berfirman, fawakihu wa hum mukramun. Mereka juga diberi buah-buahan. Fawakih itu buah-buahan yang bermacam-macam. Kenapa disebut buah-buahan? Karena kita tahu di dunia buah-buahan itu penyempurna, ya enggak? Kita makan nasi dulu, ya, singkong makanan pokok, ikan, dan baru terakhir buah-buahan atau buah-buahan itu penyempurna, bukan makanan pokok. Seakan-akan para ulama mengatakan, jangankan makanan pokok, makanan yang sekedar penyempurna saja dengan berbagai macam ragamnya. Apalagi makanan pokok jelas-jelas tidak usah dibahas. Pasti sudah tersedia. Paham maksudnya? Itu ada yang mengatakan demikian. Itu Allah siapkan buah-buahan karena buah-buahan itu biasanya tambahan. Dan kalau yang tambahan aja sudah begitu sempurna, apalagi makanan pokoknya. Ya. Allah tidak bilang berbagai macam ragam nasi, enggak perlu. Nasi goreng, nasi uduk, nasi liwet, enggak perlu. Pokoknya yang makanan pokok pasti ada. Sedangkan buah-buahan saja ada, apalagi yang makanan pokok, tempe goreng. Berbagai macam ya, sudah pasti ada. Buah-buah saja beraneka ragam. Ini diantara tafsir kenapa disebut buah-buah, tidak disebut biji-bijian, umbi-umbian. Karena buah-buahan itu makanan penyempurna. Kemudian ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kenapa disebut buah-buahan? Agar diketahui bahwasanya kenapa tidak disebut beras, nasi, apa namanya, seperti kita sekarang makan nasi ya.
Karena untuk mengisyaratkan bahwasanya di surga itu makan bukan buat kenyang tapi buat berlezat-lezat. Kita makan buah bukan untuk kenyang tapi untuk berlezat-lezat. Karena orang penghuni surga tidak lapar, la yaju'un, seperti Allah berkata kepada Nabi Adam, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha." Sungguhnya engkau di surga wahai Adam, alla taju'a fiha wa la ta'ra, kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha, dan kau tidak akan haus dan kau tidak akan kepanasan. Berarti orang di surga tidak bakalan lapar. Jangan dipikir kita makan di surga karena lapar. Karena makan karena lapar, kenyang berhenti. Dunia kan gitu, kalau makan udah kenyang udah selesai. Enggak enak lagi. Tetapi di surga makan bukan karena lapar tuh penderitaan. Lapar itu apa? Penderitaan. Makanya orang yang diet itu menderita lapar. Tapi demi kemaslahatan dia diet ya. Tetapi mereka makan buah ini isyarat bahwasanya mereka makan bukan untuk karena kenyang, tapi karena untuk berlezat-lezat. Ini dua tafsiran isyarat kenapa disebut buah-buah, tidak disebut umbi-umbian, biji-bijian, beras-berasan dan sagu-saguan dan macam-macamnya. Tidak disebut makanan pokok. Kemudian kata Allah, wa hum mukramun, dan mereka dimuliakan. Dan ini adalah nikmat tersendiri. Karena bisa jadi seorang diberi rezeki tapi tidak dimuliakan. Seperti perlakuan sebagian manusia memberi sedekah tapi mungkit-mungkit menyakiti hati orang. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adha. Al-man itu ungkit-ungkit. Wal adha menyakiti. Saya yang bantu kau kok, saya yang ini kok, saya yang ini, kan namanya ungkit-ungkit. Menyakiti itu gimana? Nih ambil. Dasar pemalas, dikasih punyung, menyakiti. Dasar bahlul nih ambil. Ngasih tapi apa? Nyakiti hati. Kalau ungkit-ungkit kasih baju baru, bagus ya bajunya, bagus. Mentang-mentang dia kasih, bajunya bagus ya. Kan orang tersakiti. Tidak boleh ya. Dikasih tapi tidak dimuliakan. Di dunia kan banyak sebenarnya, dikasih tapi tidak dimuliakan, ya enggak? Dikasih tapi tidak dimuliakan. Di surga enggak, dikasih dan dimuliakan. Siapa yang memuliakan mereka? Banyak. Penghuni surga lain memuliakan mereka, malaikat memuliakan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, malaikat masuk ke pintu-pintu mereka mengucapkan salam. Keselamatan atas kalian atas kesabaran mereka. Malaikat menyapa mereka, memuliakan mereka. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada mereka. Subhanallah. Ya. Dimuliakan oleh akramul akramin, yaitu Allah yang paling mulia. Jadi mereka diberi kenikmatan dan mereka dimuliakan. Tidak ada hinaan sedikit pun. Di sini kita di dunia ada orang kaya masih dihina enggak? Banyak. Pejabat dihina enggak? Terlalu banyak. Masih banyak orang memiliki kedudukan tapi dihina, masih banyak. Tapi di surga enggak ada hinaan sama sekali. Masuk surga pasti mulia. Masuk surga pasti mulia. Fawakihu wa hum mukramun. Maka ini menyempurnakan kenikmatan yang mereka rasakan. Sudah? Oke, kita stop dulu. InsyaAllah habis salat kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Mereka berada di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Tentu surga ketika didatangkan dengan jamak jannat menunjukkan surga itu bertingkat-tingkat, surga bermodel-model. Tetapi kalimat yang mengumpulkan sifat seluruh surga yang sama adalah an-na'im, yaitu seluruh surga tersebut penuh dengan kenikmatan. Makanya Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau melihat di surga, kau akan melihat kenikmatan. Maka di surga semuanya tenggelam dalam kenikmatan dan semua yang dilihat adalah kenikmatan. Tidak ada yang dilihat oleh mata penghuni surga kecuali kenikmatan. Berbeda dengan di dunia, kita sering melihat yang menjengkelkan, yang menyedihkan dan macam-macam. Adapun di surga, semua yang terlihat adalah kenikmatan dan tidak ada aktivitas kecuali aktivitas bersenang-senang. Ya. Fi syughulin fakihun. Ya, in ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu fi syughul, dalam kesibukan, itu bersenang-senang, fakihun, bersenang-senang dalam kenikmatan. Kalau kita di dunia sering sibuk enggak jelas ya. Sering sibuk enggak jelas. Di surga semua kesibukan pasti
kenikmatan. Makanya surga disifati dengan jannatin na'im. Na'im maksudnya kenikmatan. Kemudian kata Allah, ala sururim mutaqabilin. Di atas tahta-tahta kebesaran berhadapan-hadapan. Surur jamak sarir, itu semacam singgasana ya. Dan biasanya para raja duduk di atas apa? Singgasana ya. Ada yang mengatakan maksudnya dipan yang besar, yang sehingga seorang lega dalam duduk, bebas menjulurkan kakinya ke sana kemari ya. Dan tentunya telah dihiasi dengan berbagai macam perhiasan. Ala surur mutaqabilin, dan mereka saling berhadap-hadapan. Dan ini di antara kenikmatan yang lain yang Allah sebutkan, bahwasanya para penghuni surga saling bergembira ketika saling bertemu ya. Seperti dalam ayat yang lain kata Allah, ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Mereka di atas dipan-dipan yang dihias mutaqabilin, saling bersaudara, saling berhadap-hadapan. Dan ini menunjukkan adab ketika seorang berbicara dengan saudaranya. Maka di antara nikmat surga adalah nikmat persaudaraan yang indah. Karena ketika penghuni surga saling berbicara, tidak ada saling menyinyir, tidak ada saling menghina, tidak ada saling merendahkan. Dan ketika mereka berbicara, mereka saking semangat sehingga saling berhadap-hadapan. Tidak seperti dunia, kita malas ngobrol sama orang, kita lihat ke bawah, lihat ke kanan, lihat ke kiri, sibuk sendiri. Kadang kita membelakangi, kadang kita menyamping. Adapun penghuni surga, karena mereka di antara kenikmatan mereka adalah saling bertemu, ngobrol, maka mereka saling bertemu dengan semangat ya. Mereka saling bertemu dengan semangat, dan oleh karena nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan itu adalah nikmat yang luar biasa, salah satu nikmat yang Allah abadikan di surga ya. Kita di dunia saja kalau kita ketemu teman, kita semangat, kita bahagia, berbicara kita bahagia. Kita berbahagia. Seperti misalnya para penuntut ilmu ngobrol dengan penuntut ilmu, para ulama ngobrol dengan para ulama tentang pembahasan ilmiah, mereka bahagia. Pembahasan ilmiah, dalil, mereka bahagia. Maka di surga juga di antara kenikmatan adalah saling menghargai, saling merindukan, saling berbicara di antara para penghuni surga. Ya, makanya dikatakan mutaqabilin, dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kerinduan, penuh kecintaan. Maka ketika mereka ngobrol saling hadap-hadapan. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain, yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Maka diedarkan kepada mereka gelas-gelas yang berisi khamar, yang berasal dari sungai atau air ma'in, air sungai yang mengalir. Kita tahu bahwasanya di surga ada juga kenikmatan berupa sungai, berupa mata air. Dan di antaranya adalah sungai-sungai yang berisi apa? Khamar ya. Anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, wa anharun min khamri ladzatil lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai isinya air segar yang tidak pernah berubah, ada sungai yang isinya adalah air susu yang tidak pernah basi, tidak pernah kecut, tidak pernah menggumpal ya. Dan ada sungai yang isinya khamr, ladzatil lisyaribin, lezat untuk diminum. Dan ini isyarat bahwasanya mereka dilayani, mereka santai duduk di atas dipan-dipan ya. Dan dalam ayat yang lain, alal araiki muttaqiin ya, muttaqiin innal abrar lafi naim, bahwasanya mereka lafi naim alal araiki yanzurun ya, mereka di atas dipan-dipan sambil memandang kenikmatan. Allah juga sebut dalam ayat yang lain muttaqiina, mereka ittika yaitu bertelekan ya, menunjukkan mereka di atas dipan-dipan dengan penuh santai dan dilayani. Ittika itu kalau bahasa Arab maksudnya santai. Jadi misalnya gini ya. Kalau begini kan serius ya, tegang. Tapi mereka santai sambil bersandar, menunjukkan tidak ada masalah. Kalau duduk begini berarti ada masalah. ada sesuatu yang dipikir. Tapi kalau duduk santai sambil sandar, bidadari kanan kiri, kemudian pelayan di sana sini, udah apa yang mau dipikirin? Ketemu kawan ngobrol ketawa ke TV, jadi kenikmatan surga ya. Allah mengatakan muttaqiina ala furushin bataina min istabraq, muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan, dalam surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini mereka santai, mereka dilayani. Dalam ayat yang lain, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Maka berkelilinglah kepada mereka wildan, anak-anak kecil yang Allah ciptakan khusus untuk melayani. Mukhalladun yaitu mereka selamanya kecil. Memang mereka diciptakan seperti bidadari diciptakan untuk penghuni surga. Ada juga anak-anak kecil pelayan yang Allah ciptakan
bagi penghuni surga. Mukhalladun, mereka kekal dalam kondisi selama-lamanya anak-anak. Karena kalau pelayan om-om enggak enak nyuruhnya. Makanya anak kecil jadi nyuruh remaja-remaja mudah ke sana, gesit, semangat, dan mereka diciptakan untuk melayani. Di sini wa yutafu alaihim bika'sin. Jadi kemana-mana gelas-gelas khamar beredar ya. Khamar beredar ya. Mimma'in yang diambil dari mata air atau dari sungai-sungai yang ada di surga. Allah kemudian sifati tentang khamar tersebut, baydha aladzati lisyaribin. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang yang minum. Baydha, ada yang mengatakan sifat dari ka'as, dari gelas tersebut, baydha, karena bika'sin ay ka'sin baydha. Ya, ada yang mengatakan baydha maksudnya yang dalam ka'as tersebut. Karena dalam Al-Quran tidak disebut ka'as kecuali berisi khamar. Kecuali berisi khamar. Ya, berisi khamar ya. Dan berwarna putih, warnanya putih. Selain warnanya putih, lezat bagi orang yang meminumnya. Bagi orang yang meminumnya. Allah kemudian menyebut tentang sifat khamar tersebut. La fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Tidak ada di khamar tersebut ghaul. Ghaul itu sesuatu yang menyakitkan. Baik terkait dengan kepala, la yusadda'una anha, tidak bikin pusing, atau terkait dengan penyakit di perut, kalau habis minum bikin perut, itu tidak terjadi pada khamar akhirat. Tidak terjadi pada khamar akhirat. Khamar akhirat namanya sama dengan di dunia khamar, tetapi hakikatnya berbeda. Kita tahu di antara minum terlezat di dunia adalah khamar. Benar atau tidak? Wallahu alam, saya tidak pernah minum. Tapi ada kawan saya, dia dulu minum khamar, kemudian sadar hijrah. Dia bilang, waktu saya pernah ke hotel sama dia, kemudian di hotel Qadarullah lagi dipajang khamar-khamar, kata dia, Ustadz ini wine paling enak di dunia. Ini minuman paling enak di dunia, cuma bikin mabok. Tapi ini paling enak di dunia. Mungkin bagi orang yang pernah minum khamar tahu, khamar itu melezatkan ya. Minuman yang sangat lezat. Tapi haram. Tetapi kalau orang minum khamar pasti bikin teler ya. Fly itulah yang bikin dia enak ya. Kalau minum khamar tidak pening, itu namanya sirup. Sirup mirjan marjan ya. Kalau khamar itu bikin semakin lama disimpan, semakin kuat rasanya, semakin bikin pening, itulah kelezatannya disertai dengan rasa pening tadi ya. Terkadang perut sakit, muntah-muntah. Tapi khamar di akhirat tidak. Lezatnya luar biasa, tapi la gaulun fiha, tidak bikin sakit kepala dan tidak bikin sakit perut. Walahum anha yunzafun, dan mereka tidak, yunzaf itu nazif itu berkurang. Maksudnya ini isyarat kepada akal, bahwasanya akal mereka tidak berkurang dengan minum khamar tersebut. Itu mereka tidak teler, tidak mabuk. Dalam sebagian qiraah, ada qiraah yang lain, walahum anha yunzifun. Maksudnya khamar tersebut tidak berkurang, ada terus. Tidak berkurang, minum kapan saja berlezat silahkan, tidak akan kurang khamar tersebut. Dua qiraah, yunzafun dan yunzifun. Kalau yunzafun maksudnya akal mereka tidak berkurang, ya. Tidak berkurang. Berbeda dengan khamar ini yang bikin mabuk. Makanya dalam ayat yang lain, la lahu fiha wala ta'thim. La lagu fiha wala ta'thim. Bahwasanya kalau orang habis minum khamar tidak ada perkataan sia-sia, apalagi perkataan yang menimbulkan dosa. Orang kalau minum khamar ngomong ngawur, ya, maki-maki, jelek-jelekan, dia enggak tahu apa yang dia ucapkan. Tapi penghuni surga kalau minum khamar, mereka merasakan kelezatan dan akal mereka tidak berkurang sedikit pun, sehingga mereka tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang menyakiti lawan bicara. Ini bedanya khamar dunia dengan khamar akhirat ya. Jadi sambil bertelekan di atas dipan-dipan yang penuh dihias, ngobrol sama teman-teman, menyenangkan. Bukan cuma itu. Allah sebutkan lagi kenikmatan yang lain, kata Allah, wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Jelita matanya. Di sini firman Allah, wa indahum, di sisi mereka, artinya sementara mereka sedang menikmati berbagai macam-macam tersebut, mereka ditemani oleh bidadari ya. Percuma minum khamar tapi enggak ada bidadari. Percuma atau tidak? Percuma. Makanya Adam alaihissalam ketika masuk surga, Allah ciptakan
Hawa dulu. Ya Adam, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, masuklah engkau dan istrimu dalam surga. Masuk surga ada buah macam-macam, ada makan macam, tapi enggak ada istri, apa faedahnya? Makanya di surga tidak ada yang jomblo, karena jomblo itu penderitaan. Laisa fil jannati a'zab atau kama qala. Tidak ada di surga jomblo wati maupun jomblo wan, tidak ada. Makanya mereka bersenang-senang wa indahum, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari qasiratut tarf. Qasirat yaitu yang menahan. Qasir maksudnya menahan. At-tarf maksudnya lirikan mata, yaitu dua tafsiran dalam ayat ini. Qasiratut tarfi maknanya qasiratu atrafihinna, yaitu mereka menundukkan pandangan mereka. Mereka tidak pernah lihat kecuali suami-suami mereka. Mereka tidak pernah melihat lelaki lain. Dan ini diantara kesempurnaan cinta seorang wanita jika wanita tersebut tidak mengenal lelaki lain. Yang mereka lihat hanyalah suami mereka. Dari sini Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil faedah, seorang laki berusaha menahan pandangan istrinya agar istrinya tidak melihat lelaki yang lain sebisa mungkin. Karena dengan wanita tidak melihat lelaki lain, lebih sempurna cintanya kepada suaminya. Jangan sampai sering ke pasar kalau tidak perlu. Karena kalau ke pasar banyak yang dilihat. Oleh karenanya, kalau wanita sering nonton film Korea, pasti cintanya kepada suaminya berkurang. Tergerus dengan melihat para Korea. Suaminya yang tadi putih jadi kelihatan hitam. Gara-gara, apalagi asalnya sudah hitam, tambah gelap. Jadi, wanita yang jarang melihat lelaki lain, kecintanya semakin sempurna. Nah, di antara sempurnanya kecintaan bidadari kepada suaminya, Allah ciptakan mereka tidak pernah lihat lelaki lain. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, qasiratu tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Jangankan manusia, jin pun tidak pernah menyentuh. Sehingga mereka tidak kenal sentuhan lelaki sama sekali. Mereka tidak pernah lihat lelaki sama sekali. Makanya kita harus punya sifat cemburu ya. Kalau lihat istri lihat sama kita cemburu. Ngapain lihat itu? Lihat ini, lihat abang aja, jangan lihat yang lain. Ngapain lihat laki-laki lain ya? Namanya hati lemah, hati wanita lemah. Dengan melihat dia bisa berubah hatinya kepada suaminya. Maka kalau ingin menjaga istri jangan biarkan istri lihat ke sana kemari. Keluar perlu nggak ada masalah, kalau ada perlu secukupnya. Tetap dijaga istri, wanita juga hendaknya menundukkan pandangan. Ini tafsiran pertama. Yang kedua, qasiratu tarf ay qasiratu atrafi azwajihinna, yaitu menundukkan pandangan suaminya, yaitu saking jelitanya sehingga suaminya kalau lihat dia serius, tidak perlu lihat yang lain. Karena bidadari tersebut sudah cukup, tidak membuat dia untuk memikirkan wanita yang lain. Sudah cukup yang Allah sediakan buat dia, sudah di puncak kelezatan, di puncak kenikmatan, di puncak kecantikan. Sehingga pandangan dia tertunduk, tidak perlu melihat yang lain lagi, saking cantiknya pada bidadari tersebut. Ya. Di dunia tidak demikian ya. Secantik apapun wanita, lelaki mungkin masih melirik yang lainnya. Oleh karenanya, inilah kecantikan para bidadari, saking cantiknya mereka menundukkan pandangan suami-suami mereka. Allah mengatakan ainun. Ada yang mengatakan jama dari al-aina, yaitu wasi'atul ain, yaitu wanita-wanita yang matanya lebar. Matanya apa? Lebar, tidak sipit. Dan di antara kecantikan wanita jika matanya bulat ya. Tidak sipit. Wanita kalau matanya bulat indah. Ya sipit juga indah, selera ya terus. Tapi mau saya wanita surga matanya lebar, tidak sipit. Setelah itu Allah lanjutkan tentang bidadari tersebut. Allah ka'annahunna baydun maknun. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Bayd maksudnya telur, burung unta, na'amah. Tahu burung unta kan? Burung unta, ada burung unta ya. Maknun yang tersimpan dengan baik, disebutkan diantaranya oleh Tahir bin Ashur dalam Tahrir wa Tanwir, maksudnya na'amah kalau ingin burung unta kalau ingin bertelur biasanya dia siapin misalnya di padang pasir maka taruh dulu bulu-bulunya. Dia taruh bulu-bulunya dulu, dia siapkan, baru kemudian dia bertelur di atas bulu-bulunya tersebut.
sehingga telur tersebut jatuh dengan baik. Setelah itu dia tutup dengan pasir. Tutup dengan pasir. Itu yang disebut bait maknun, seperti itu. Ya, ada kondisi lain dia bertelur, ada. Tapi ini kita bicara tentang kondisi di mana burung onta tersebut bertelur. Sebelum dia bertelur, dia letakkan dulu bulu-bulunya. Setelah itu kemudian dia bertelur, kemudian dia tutup dengan apa? Pasir. Disebut baydun maknun, yaitu telur yang tertutup dengan baik. Dan ini ibarat bagi bidadari, karena bidadari tersebut tertutup, tidak ada yang menyentuhnya. Allah ciptakan bidadari tersebut, tidak ada yang menyentuhnya. Jin tidak sentuh, manusia tidak sentuh. Tidak sentuh. Yang sentuh cuma antum saja kalau antum masuk surga. Dia tidak pernah lihat laki-laki lain, dia tidak pernah menyentuh, disentuh laki lain, tidak pernah menyentuh laki-laki lain. Ya. Sehingga dia cintanya fokus kepada sang suami. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kalau bisa seorang menikah dengan gadis lebih baik. Ya. Ketika Jabir bin Abdullah menikah dengan janda, Rasulullah mengatakan, "Alla tazawwajta bikran tuda'ibuha wa tuda'ibuka." Kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Kau bisa bercanda dengan dia, dia bercanda dengan engkau. Tula'ibuka wa tula'ibuha. Kau bisa bermain dengan dia, dia bisa bermain dengan engkau. Tentu janda juga bisa ya, cuma di antara hikmah kata para ulama, karena gadis dia tidak mengenal lelaki yang lain. Engkau adalah cinta pertamanya, dan cinta pertama selalu lebih berkesan ya. Beda kalau sudah mungkin mengenal lelaki lain, maka bisa jadi dia melakukan komparasi studi banding, itu yang dikhawatirkan. Nah, ya, tapi Rasulullah sendiri istrinya semuanya janda, karena ada hikmah lain yang Rasulullah inginkan. Kalau Rasulullah ikut hawa nafsu, dia akan cari istri semua yang gadis, tetapi yang gadis cuma siapa? Aisyah. Itu pun karena putrinya Abu Bakar, dan Allah siapkan Aisyah. Allah yang suruh Nabi nikah dengan Aisyah, karena ternyata di kemudian hari Aisyah paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia remaja lebih fresh pikirannya, sehingga lebih mudah untuk menuntut ilmu, lebih mudah untuk menghafal hadis-hadis Nabi, maka dia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dari istri-istri Nabi. Oleh karenanya banyak sahabat yang belajar kepada Aisyah. Sisa lain istri Nabi semuanya janda. Tapi maksudnya di antara hikmah kenapa Nabi menyeru untuk menikahi gadis, karena tadi gadis tidak mengenal yang lainnya. Makanya Aisyah membanggakan hal ini. Kata Aisyah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kau ingin menambatkan onta, apakah kau menambatkan onta di pohon yang pernah ditambatkan oleh onta yang lain, atau di pohon yang tidak pernah ditambatkan onta sama sekali?" Kata Nabi, tentu di pohon yang tidak pernah ditambatkan onta sama sekali. Maksudnya saya sendiri yang seperti itu, yang lain enggak ada. Yang lain sudah pernah ada yang nambat. Karena semuanya janda. Yang gadis cuma siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka bidadari diciptakan oleh Allah seperti baydun maknun, seperti telur yang tersimpan, tidak ada yang membuka telur tersebut kecuali engkau. Jika engkau masuk surga, dia tidak mengenal laki-laki sama sekali, sehingga cintanya fokus kepadamu. Memang Allah ciptakan dia untuk engkau kalau kau masuk surga. Kemudian disebut bait, ini ada faedah dari kata bait. Bait ya. Telur burung onta itu besar ya, besar, tidak kecil. Bait, besar. Dan dia warnanya, disebut warnanya bukan putih-putih seperti susu, bukan. Bait maknun itu bait itu putih, ada kekuning-kuningan, agak kuning-kuningan. Sehingga sebenarnya mengatakan cantiknya bidadari bukan putih-putih, tapi dia putih ada kekuningan, dan itulah kecantikan terbaik bagi wanita, bukan putih-putih, tapi putih ada tercampur dengan warna kuning seperti telurnya burung onta. Kemudian faedah yang kedua disebut bait seperti telur onta. Kalau kita lihat telur onta tersebut, dia bulat dan dia simetris dari segi segala sisi. Dari sisi segala sisi indah. Maka demikianlah wanita bidadari, dari segala sisi tubuhnya indah. Ada wanita mungkin rambutnya indah tapi ternyata pesek. Ada mungkin mancung tapi rambutnya mungkin kribo, macam-macam maksudnya. Ada mungkin sisi lain bagus, sisi lain kurang bagus. Ya, itu wanita dunia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Sudah indah semua ternyata mulutnya tukang ngomel, kan enggak enak juga. Tetapi wanita surga dari segala sisi sempurna. Seperti keutuhan sebuah telur yang kita lihat dari segala sisi, satu keutuhan telur ini indah dari segala sisi. Maka bidadari pun demikian, dia indah dari segala sisi, tidak ada kekurangan sama sekali. Ini makanya Allah sebut dengan bait.
ka'annahunna baydun maknun. Tentunya dalam ayat yang Allah mengatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan, bidadari seperti intan dan seperti mutiara, intan dari bening tubuhnya, marjan mutiara dari sisi putih tubuhnya. Setelah itu Allah berfirman, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Maka mereka saling berhadap-hadapan, penghuni surga saling bertanya-tanya. Saling bertanya-tanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga terkadang mereka nostalgia tentang masa lalu, mereka ngobrol. Mereka ngobrol di antara nikmat surga, obrolan di antara para penghuni surga. Ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Wa qabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia kami takut kepada Allah. Di tengah-tengah istri keluarga kami takut kepada Allah. Famanallahu alaina wa qana adzabas samum. Maka Allah beri anugerah sekarang kami diselamatkan dari neraka jahanam. Inna kunna nad'u min qablu nad'uhu innahu huwal barrahim. Maka mereka saling berhadapan, saling bertanya-tanya. Ada salah satu penghuni surga kata Allah, qala qailum minhum inni kana li qarin. Ada yang nostalgia, dia bilang, saya dulu punya kawan di dunia. Saya juga dulu punya seorang kawan di dunia. Yaqulu, kawan ini bikin syubhat sama saya. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia ngomong sama saya, emang kau benarin? Kau benarin orang-orang yang mengatakan akan ada hari kebangkitan? Masa kau benarkan? Ini orang ini ingin menjerumuskan saya dalam kekufuran. Saya dulu punya kawan, qarin, kawan dekat yang sering bikin syubhat sama saya. Dia bilang, apakah kau membenarkan akan ada harinya kebangkitan? Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman aina lamadinun. Apakah menurut engkau, kawan itu bilang sama saya, apabila kita telah mati dan kita menjadi tanah dan tulang belulang, sudah hancur lebur, apa kita akan dibangkitkan lalu diberi pembalasan? Dulu ada teman saya itu. Ini dalil kata Tahir bin Asyur bahwasanya penghuni surga mereka akan ingat masa lalu. Tetapi semua masa lalu yang menyedihkan akan hilang. Karena itu mengganggu apa? Mengganggu kenyamanan. Tapi masa lalu yang indah, yang menambah kenikmatan akan mereka ingat. Akan mereka ingat. Yang atur hafalan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang atur hati kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatan-ingatan yang indah yang menambah kenikmatan seorang ya akan teringat di surga. Kita dulu begitu, sekarang begini, dulu kita begini, sekarang begini ya. Di antaranya, di antara kenikmatan yaitu saya hampir tersesat, kemudian saya diselamatkan oleh Allah, itu diingat oleh penghuni surga. Dulu saya punya kawan sering kasih syubhat. Emang kau benarin orang-orang yang bilang ada hari kebangkitan? Apa benar ada orang sudah jadi mati, tulang belulang, sudah jadi tanah, kemudian dibangkitkan lagi? Kemudian dia berkata, orang ini ngobrol sama penghuni surga, qala la antum muttali'un, apakah kalian ingin lihat temanku? Dia di neraka ini. Karena dia mengingkari hari apa? Kebangkitan. Fattala'a, maka dia pun lihat, fara'auhu fi sawa'il jahim. Ternyata temannya tersebut berada di tengah-tengah api neraka yang menyala-nyala. Jahim maksudnya api yang menyala-nyala. Dia sedang dibakar. Di tengah-tengah neraka sedang membakarnya. Kemudian dia ngomong sama temannya tersebut. Dia ngomong sama temannya di neraka. Qala tallahi in kitta laturdin. Demi Allah hampir-hampir kau mencelakakan aku, menjerumuskan aku. Yaitu hampir-hampir aku ikut percaya tidak ada hari kebangkitan. Seandainya saya percaya, saya juga sama dengan kau. Ini dia ingat. Dia ngobrol sama temannya tersebut. Tallahi in kitta laturdin. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin. Seandainya Allah tidak menyelamatkan aku, seandainya bukan karunia Allah, nikmat Allah, tentu aku termasuk orang-orang yang dihadirkan dalam neraka Jahannam. Ini dalil bahwasanya penghuni surga kapan pingin connecting sama penghuni neraka bisa. Bagaimana caranya Allah alam. Surga, penghuni surga di tempat paling tinggi, penghuni neraka di paling bawah, tapi bisa connecting. Makanya dia bilang temannya, mau lihat nggak? Mau lihat? Ayo sini. Kira-kira begitulah. Oleh gue lagi bakar nih, apain? Ente hampir celakain gue katanya. Alhamdulillah Allah selamatin gue. Ente makanya. Ini bahayanya punya teman buruk. Karena teman buruk kalau syubhat bisa merubah iman kita. Dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, kalau kita tidak bisa berpaling, bisa berubah nggak? Bisa. Dia bisa menghiasi kebatilan menjadi kebenaran. Apalagi syaitan mendukung. Bisa. Dan pembicaraan penghuni surga dengan penghuni neraka banyak dalam Al-Quran sudah kita sampaikan. Seperti dalam surat Al-A'raf. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni neraka berbicara sama penghuni surga berbicara kepada penghuni neraka.
Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Di surga penghuni surga saling ngobrol bertanya tentang pelaku dosa. Apa yang buat kalian masuk neraka? Penghuni neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak salat, wa lam nakun nut'imul miskin, kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami suka mengejek syariat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari kebangkitan, hatta atanal yaqin, sampai datang kematian bagi kami. Jadi ada obrolan. Dulu para ulama sebagian bahas gimana caranya. Padahal ini tempat sangat panas, sini sangat nikmat. Satu sangat jauh, satu sangat rendah. Ya, kalau dulu mungkin tidak bisa dibayangkan. Tapi kalau sekarang mudah, ya video call kan bisa. Ini maksudnya kalau kita sekarang aja bisa pakai video call. Tapi kalau di sana kita nggak tahu seperti apa. Ketemu langsung, kalau Allah dekatkan atau bagaimana, ada penghalang, kita tidak tahu, Allah alam. Tetapi kapan-kapan penghuni surga ingin lihat penghuni neraka, maka dia bisa lihat. Kalau fahal antum muttali'un, ayo lihat. Akhirnya dia ngobrol sama penghuni neraka, dan penghuni neraka tersebut semakin tersiksa ketika melihat kawannya ternyata di surga. Dia dulu di dunia terlalu spekulasi tingkat tinggi, menganggap tidak ada hari kebangkitan. Bagaimana tidak hari kebangkitan? Tuhan yang tidak membangkitkan, Tuhan tidak becus. Masa ada Tuhan biarkan makhluknya berantem, bunuh-bunuhan, menzalimi, kemudian tidak ada kelanjutannya? Tuhan tidak beres kalau Tuhan seperti itu. Secara logika saja pasti ada hari pembalasan kalau Tuhan tersebut benar-benar Tuhan. Bagaimana orang kau bilang enggak ada hari pembalasan? Terus buat apa? Tuhan buat apa jadi Tuhan kalau begitu? Dibiarin begitu saja, satu bunuh yang lain, satu zalim, satu korupsi, satu mencuri, kemudian tidak ada pembalasan sama sekali. Ini bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar pasti ada pembalasan. Kemudian penghuni surga tadi berkata, afama nahnu bimayyitin? Apakah kita bakalan mati? Maka apa kita tidak akan mati? Afama nahnu bimayyitin? Apa kita tidak bakalan mati? Illa mautatanal ula. Kita hanya mati sekali saja waktu di dunia. Sekarang enggak ada mati lagi. Wa ma nahnu bima'adzabin, dan kita tidak bakalan diazab. Jadi mereka ini diantara menambah kenikmatan diantara mereka. Ingat, wahai kawan-kawanku, kita cuma mati sekali aja. Sekarang enggak ada lagi kematian. Dan kita tidak akan diazab seperti teman kita itu. Kita akan selama-lamanya dalam kenikmatan. Setelah Allah berfirman, inna hadza lahuwal fawzul azim. Inilah sungguhnya kemenangan yang besar. Tidak ada kemenangan lebih besar daripada ini. Kata Allah, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dimasukkan surga dan diselamatkan dari neraka, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah, siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka dia yang benar-benar telah sukses. Itu kesuksesan yang sungguhnya, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang sementara yang menipu. Allah katakan, inilah lahuwal fawzul azim. Inilah kemenangan yang besar ketika seorang masuk surga. Bukan kemenangan besar menjadi orang paling top di dunia, paling kaya di dunia, paling tinggi kedudukannya di dunia, paling terkenal di dunia. Enggak. Dihormati oleh satu dunia, ditakuti oleh satu dunia. Enggak. Yang kemenangan terbesar adalah masuk surga. Kenikmatan abadi yang sempurna. Kemudian kata Allah, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk urusan seperti ini, maka hendaknya orang-orang yang berusaha bekerja. Harusnya kalau mau kerja yang sesungguhnya, untuk seperti inilah kalian bekerja sesungguhnya. Bukan untuk yang lain. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk urusan surga, maka beramalah. Ini seperti firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga bersainglah. Kata Hasan Al-Basri, kalau kau lihat orang menyaingimu dalam urusan dunia, saingilah dia dalam urusan akhirat. Ngapain saingi urusan dunia? Percuma. Dia punya mobil mewah, jangan pilih saya juga harus mewah atau lebih mewah dari dia. Ngapain? Dia punya rumah besar, saya harus sama seperti dia atau lebih daripada dia. Mau ngapain? Ini kau saingan dengan sesuatu yang akan kau tinggalkan. Kalau bersainglah pada suatu kenikmatan yang abadi yang selama-lamanya, yaitu bersaing dengan urusan surga. Maka Allah mengatakan, fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Jika kau lihat, kata Hasan Al-Basri, kau lihat teman menyaingi urusan dunia, saingilah dia dalam akhirat. Silakan jalan-jalan, saya mau baca Quran. Nanti kita lihat di akhirat seperti apa. Mau naik Ferrari silakan. Saya naik motor boleh, tapi nanti di akhirat kita lihat. Kalau mau saingan di akhirat.
Saingan dunia belum tentu kita bisa beli seperti dia. Udah kerja mampus, setengah mampus, sudah lembur terus, belum tentu bisa beli seperti dia. Tapi kalau urusan akhirat kita bisa. Kita bisa baca Quran, bisa salat malam, kita bisa puasa, kita bisa murah senyum, kita bisa bantu orang, kita bisa husnudzon, kita bisa banyak ibadah yang kita lakukan. Yang bisa merubah status seorang secara signifikan pada hari kiamat kelak. Di dunia mungkin kita kaya dia miskin, ternyata di akhirat bisa berbalik. Kita miskin dia kaya, di dunia di akhirat bisa berbalik total. Dan banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Oleh karenanya, kalau mau benar-benar bersaing, mau benar-benar menghabiskan energi untuk urusan ini. Kata Allah, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk seperti inilah hendaknya kalian berusaha, kalian bekerja habis-habisan, capek-capekan ya buat seperti ini. Apa kata Syekh Sa'di? Fa huwa ahaqqu ma anfaqta bihi nafaisal anfas. Atau ma unfiqat fihi nafaisul anfas wa aula ma syammara ilaihil arifun al-aqyas. Dan inilah surga adalah yang paling terbaik seorang ya mengeluarkan nafasnya, itu dia bernapas paling terbaik untuk ini, untuk urusan ini. Atau yang perlu yang paling, atau anfaqta fihi nafaisal anfas, yaitu yang kau yang infakkan terbaik adalah cari barang yang terbaik, yang paling kau sukai, yang paling termahal, keluarkanlah untuk urusan surga. Wa aula ma syammara ilaihil arifun al-aqyas. Dan inilah yang harusnya orang-orang cerdas, yang pintar, yang benar-benar dipersiapkan untuk ini, bukan untuk yang lainnya. Wal hasratu kullal hasrati an yamdiya 'alal hazim waqtun min awqatihi wa huwa ghairu mustaghilin bil amal. Kemudian beliau berkata, ini perkataan beliau, bukan perkataan saya. Dan sungguh penyesalan dan seluruh puncak penyesalan ada orang yang serius kemudian waktunya lolos, dia lewatkan waktunya tanpa sibuk dengan amal, rugi. Alladzi yuqarribu li hadhihi dar, amal yang buat dia bisa semakin dekat kepada surga. Kalau ada waktu yang terbuang-buang, maksudnya kata Syekh, yang tidak bisa mendekatkan engkau kepada surga, itu kerugian yang sangat besar. Ada waktu yang terbuang tidak bisa membuat engkau naik levelmu di surga, ini kerugian sangat besar. Ada nafas yang kau keluarkan ternyata bukan untuk perkara membuat engkau lebih tinggi di surga, itu adalah kerugian yang sangat besar. Seakan-akan beliau berkata, setiap detik, setiap nafas yang kau keluarkan, setiap waktu, itu harusnya kau usahakan untuk semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan surga. Kata beliau, fa kaifa idza kana yasiru khotayahu ila daril bawar. Ya, kaifa idza kana yasiru bi khotayahu ila daril bawar. Bagaimana kalau dia habiskan waktunya untuk berjalan menuju ke neraka jahanam. Ini peringatan kepada kita semua dari Syekh Sa'di rahimahullah, agar kita tidak buang-buang waktu kita, berusaha setiap waktu kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak waktu kita buang tidak ada manfaat. Kurangi sampai semaksimal mungkin. Tidak ada yang kita sibukkan kecuali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan di antara ciri orang beriman, anil lagwi mu'ridun walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Semua perbuatan sia-sia yang tidak mendatangkan kebaikan di akhirat, maka hendaknya kita jauhi, kita tinggalkan. Tinggalkan. Di sini Allah menyebutkan berbagai macam model nikmat. Kita coba kembali lagi ya. Dari ayat ke-41. Berbagai macam nikmat surga. Sekarang kita klasifikasi. Pertama, kata Allah, mereka punya rezeki yang maklum, yaitu apa yang mereka minta, sesuai dengan apa yang mereka minta, persis seperti itu Allah kasih. Pengin punya anak modelnya begini, umurnya sekian, treng langsung muncul. Bikin makanan modelnya begini, langsung muncul. Langsung. Sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang kedua, mereka dapat buah-buahan. Ada buah-buahan yang menunjukkan perwakilan dari makanan-makanan yang lain. Menunjukkan mereka berlezat-lezat. Ini kenikmatan berupa apa? Makanan. Kemudian ada kenikmatan berikutnya, jenis yang lain, mukramun, dimuliakan. Dimuliakan itu kenikmatan tersendiri. Ya enggak? Jadi Allah kasih kaidah umum. Ingin apa saja, Allah kasih. Bahkan kau tidak minta pun Allah sudah sediakan. Itu dari rizku maklum. Rizku maklum ada dua tafsiran. Pertama, rizki yang Allah sudah sediakan waktunya tanpa kau minta. Ada rizki yang kau minta sesuai dengan yang kau inginkan. Kemudian model kedua, model nikmat berupa makanan, buah-buahan dan mewakili yang lainnya.
Kemudian nikmat berikutnya modelnya adalah dimuliakan. Ini nikmat tersendiri. Kemudian model berikutnya fi jannatin naim, lokasi yang penuh dengan kenikmatan. Tempat juga nikmat karena ada makanan enak, tetapi tempat tinggal tidak enak. Tapi ini tempat tinggal juga menyenangkan. Berikutnya ala suril mutaqabilin, ternyata nikmat pertemanan, ngobrol saling menyenangkan. Nikmat lagi, nikmat yang lain. Nikmat apa? Pertemanan. Nikmat berikutnya nikmat dilayani. Nikmat dilayani, kesana sini banyak pelayan, santai-santai, duduk manis, tinggal minum khamar sana sini. Pelayannya semua indah-indah. Kemudian diantaranya minuman berupa khamar. Tadi fawakih makanan, sekarang nikmat berupa apa? Minuman. Kemudian juga nikmat yang lain bidadari, kanan kiri bidadari. Yang sangat cantik jelita dan seterusnya ya. Kemudian di antara kenikmatan yang lain, mengingat masa lalu yang menyenangkan. Mengingat masa lalu yang menyenangkan. Alhamdulillah dulu saya diselamatkan oleh Allah. Dan ini dalil bahwasanya boleh seorang menyebutkan tahadduts bin ni'mah, perhatikan. Boleh tahadduts bin ni'mah, cerita tentang kenikmatan, tapi lais ala sabili syukur, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Laisa ala sabilil iftikhar alal khalq, bukan dalam rangka sombong atas orang lain. Karena ada orang cerita nikmat bukan karena syukur, tapi karena sombong atau karena riya. Atau karena riya. Oh saya dulu gini, ternyata dia cerita buat sombong. Tapi beda kalau, ya Allah dulu saya gini, Allah kasih nikmat. Untuk bersyukur itu dianjurkan. Kita sebut-sebut nikmat karena kita sering lupa nikmat Allah. Kalau menceritakan nikmat Allah untuk bersyukur maka tidak, dan itu dianjurkan. Tahadduts bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di antara nikmat yang dialami oleh penghuni surga, mereka ingat masa lalu yang indah yang menambah syukur mereka kepada Allah, kebahagiaan mereka kepada Allah. Di antara nikmat penghuni surga, mereka melihat orang lain yang disiksa. Alhamdulillah mereka tidak seperti itu. Maka berkumpullah berbagai macam model nikmat surga dalam surat As-Saffat ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.